Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dalam program kita Ngaji from Home, ya. Ngaji di rumah kita masing-masing. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas Al-Asmaul Husna. Kita sampai pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyul Matin, ya, yang maknanya adalah Allah yang Maha Kuat. Al-Qawi Al-Matin. Jadi nama Allah adalah Al-Qawi dan Al-Matin. Jadi orang boleh dinamakan Abdul Qawi atau Abdul Matin, ya. Karena kedua nama itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, tercantum dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Dalam surat Al-Anfal ayat 52 Allah berfirman, kada bi ali fir'auna wal ladina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bi dzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Dalam surat Al-Hajj ayat 40, wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dalam surat Hud ayat 6, falamma jaa amruna najjayna shalihan walladzina amanu mahu birahmatin minna wa min khizyi yauma idzin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya. Ibnu Jarir dalam tafsirnya yang dikenal dengan tafsir Ibnu Jarir, dia mengatakan Zul Quwwatil Matin, itu dia mengatakan innallaha qawiyyun la yaglibuhu ghalib wala yaruddu qada'ahu raddun yunaffadhu amruhu wa yamdi qada'uhu fi khalqihi syadidu iqabihi liman kafara bi ayatihi wa jahada hujajahu, ya. Allah adalah zat yang maha kuat, yang tidak terkalahkan. Ini makna Zul Quwwatil Matin. Al-Quwwatil Matin, Allah adalah pemilik kekuatan Al-Matin yang maha kuat. Apa maknanya? Allah maha kuat, tidak terkalahkan. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya dan perintahnya akan terlaksana. Ya. Ketetapannya akan terlaksana, keputusannya berlaku pada semua makhluknya. Dia sangat keras dalam menghukum orang yang mengingkari ayat-ayatnya dan menolak bukti-buktinya. Ya. Nah, itu makna dari Zul Quwwatil Matin. Al-Khattabi mengatakan, ya, terkait dengan Zul Quwwatil Matin atau sifat Allah Al-Qawi, ya, sebab Allah memiliki kekuatan. Nama Allah Al-Qawi artinya Allah memiliki kekuatan. Al-Qawi qad yakunu bi ma'nal qadir. Al-Qawi kekuatan bisa jadi artinya Al-Qadir yang berkuasa. Wa man qawiya ala syai'in faqad qadara alaih. Au qadira alaih. Siapa yang kuat atas sesuatu sungguh dia berkuasa atasnya. Wa yakunu ma'nahu, ada juga maknanya yang lain. Al-Qawi adalah tamul quwa alladzi la yastawli alaihi al-ajz. Kekuatan sempurna yang tidak dipengaruhi, ya, tidak pernah dikuasai oleh kelemahan dalam keadaan apapun. Ya. Ya, tidak dikuasai oleh kelemahan dalam keadaan apa. Jadi sedikit pun dia tidak ada kelemahannya, tidak ada. Ya, karena kekuatan sempurna. Wal makhluk, adapun makhluk wa'in wusifa bil quwwah, adapun makhluk kadang diberikan juga sifat kuat. Fa inna quwwatahu mutanahiyah, tapi kekuatannya akan ada ujungnya, akan berakhir. Sehebat-hebatnya seorang, apalah dia pegulat terkenal, petinju terkenal, akan ada masanya dia lemah mati. Ya, kita mungkin pernah mendengar seorang petinju sangat terkenal Muhammad Ali. Ya, pada masa jaya betapa dia menjatuhkan lawannya begitu rupa, tapi seiring dengan usianya lemah, penyakit, akhirnya meninggal dunia. Kita pun semua akan begitu. Ya. Fa inna quwwatahu mutanahiyah wa an ba'dil umur qasirah. Bahkan dalam berbagai hal, ya, qasirah, kurang, terbatas, ya. Walau di masa jayanya dia,
Di masa jayanya dia seseorang kekuatannya lemah. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kalau dia nggak minum dia lemah, dia nggak makan lemah. Ya itu kekuatan makhluk. Tapi Allah kekuatannya sempurna. Tidak sedikit pun ada kelemahan padanya. Baik, antara al-qawi dan al-matin apa bedanya? Dikatakan di sini al-quwata dulu alal qudrah at-tammah. Yang dimaksud qawi adalah kekuatan kemampuan yang sempurna. Wal matanah sedangkan matin tadulu ala syiddatil quwwah lillahi ta'ala. Menunjukkan besarnya kekuatan Allah. Jadi al-matin itu kekuatan yang lebih ya. Jadi kalau Allah dibilang al-qawi Allah maha kuat, al-matin Allah lebih kuat ya. Jadi sama sih sebenarnya, cuma al-matin tekanannya lebih kuat. Baik, apa implementasi ketika kita beriman bahwa Allah memiliki nama Al-Qawi Al-Matin, bahwa Allah memiliki sifat kuat? Pertama, kita meyakini kekuatan Allah yang tidak tertandingi, kekuatan Allah yang sempurna. Dan pada sisi yang lain, kita semakin menyadari kelemahan diri kita dan tidak mudah sombong. Ya, jadi kalau kita tahu ada orang di depan kita lebih kuat, biasanya kita nggak akan merasa kuat. Ya. Apalagi kalau ternyata yang lebih kuat itu adalah Allah yang maha sempurna ya kekuatannya. Maka sekuat apapun kita, sehebat apapun kita akan tetap merendah di hadapan Allah. Kita tetap akan merasa lemah di hadapan kekuatan Allah yang tidak tertandingi. Lalu kemudian implementasi berikutnya apa? Kita jadi mudah bergantung, bersandar kepada Allah yang maha kuat. Ya, biasanya dalam kehidupan sehari-hari ketika di sana sini ada orang kuat, orang kaya, orang punya jabatan, banyak orang datang kepada dia mengharapkan, bersandar, ya kali aja dapat kebaikannya, kali aja dapat bagian hartanya. Tapi kalau kita yakin Allah Al-Qawiyul Matin, maka kita berharap dan bersandar, bergantung kepada Allah yang maha kuat. Ya, maka ketika kita menghadapi ujian, tantangan dan seterusnya, ya, kita insya Allah akan dapat menyerap ya dan mengambil ya sumber-sumber kekuatan dari Allah yang maha kuat. Kemudian termasuk pemahaman ya bahwa Allah Al-Qawiyul Matin adalah bahwa ajaran dan syariat Allah mengandung kekuatan. Karena berasal dari Allah yang maha kuat, maka harus dipegang kuat-kuat. Ya, harus dipegang kuat-kuat. Ya, jadi kita jangan meremehkan ya, melecehkan ajaran Allah. Ini ajaran yang kuat. Ya, yang tidak layak kalau kita remehkan, kita anggap sambil lalu. Dan kenapa? Dia bersumber dari yang maha kuat. Pasti juga ajarannya kuat. Yang kalau kita pakai, kita gunakan akan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, umat Islam ini kalau pengen kuat, ya harusnya merujuk kepada ajaran Allah. Kenapa? Ini ajaran yang kuat diturunkan dari yang maha kuat, yang kalau kita gunakan akan memberikan kekuatan kita sebagai sebuah umat. Ya, contohnya jelas Rasulullah dan para sahabat yang tadinya lemah, tertindas, diusir, namun mereka komitmen dengan ajaran Allah, maka Allah berikan mereka kekuatan. Yang tadinya tertindas, terusir, akhirnya dapat kembali lagi dan dapat menundukkan mereka-mereka yang selama ini berbuat zalim kepada kaum muslimin. Begitulah. Ya, kalau kita mau mencari kekuatan, cari sumber kekuatannya, yaitu ajaran Allah. Ya, makanya dikatakan oleh Imam Malik, umat ini tidak akan mencapai kebaikan selama belum ya meraih kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh generasi pertama, yaitu para sahabat. Kemudian dengan kita meyakini Allah Al-Qawiyul Matin, maka kita tidak mudah gentar ketika menghadapi kekuatan yang zalim. Ya, kekuatan kemungkaran yang zalim yang kadang-kadang kita lihat luar biasa kekuatannya, dananya, finansialnya, senjatanya. Ya. Ya tidak kita ingkari itu semua kekuatan mereka, tapi kita punya zat yang maha kuat. Yang kalau kita dapat mengambil dan menerima kekuatannya, maka tidak ada kekuatan yang akan ya dapat mengalahkan dan dapat menandingi kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagai macam yang sering kita lihat ya kekuatan dan sedemikian rupa, kalau benar-benar kita kuat iman kepada Allah,
maka yakinlah tidak akan ada kekuatan yang dapat mengalahkan tersebut. Kemudian dari Al-Qawiyul Matin kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa hendaknya seorang mukmin menghimpun dan menghadirkan kekuatan dalam dirinya dalam berbagai aspek. Ya, sebab apa? Ya, sebab seorang mukmin yang kuat itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah cinta dengan mukmin yang kuat. Allah cinta dengan mukmin yang memiliki kekuatan, baik kekuatan fisik, kekuatan harta, kekuatan ilmu, kekuatan politik dan seterusnya. Ya. Dalam surat Al-Imran ayat 160 Allah berfirman, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum." Kalau kalian menolong Allah maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Ya. Wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'd. Dan jika kamu abaikan, ya, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang mukmin hendaknya bertawakal. Kemudian di antara zikir yang agung yang sangat besar, Rasulullah mengatakan min kunuzil jannah, di antara perbendaharaan surga adalah bacaan la haula wala quwata illa billah. Kemudian sebagaimana juga tadi diisyaratkan, ya, di antara implementasi keimanan kita akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh hadis Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai dari mukmin yang lemah, wa fi kullin khair, meskipun semuanya baik. Tapi kalau kita punya kekuatan akidah paling utama, kekuatan ibadah, kekuatan akhlak, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan keamanan, kekuatan fisik, itu yang lebih Allah sukai ketimbang mukmin yang meskipun baik, tetap baik, ketimbang mukmin yang lemah. Maka kita diperintahkan untuk menghimpun kekuatan sebagai sebuah umat. Allah juga sudah mengingatkan dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup, ya, dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu akan menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Maka sahabat muslim, ya sahabat Adrim, seorang muslim hendaknya berpikir jauh ke depan bahwa saya harus mempersiapkan kekuatan bagi diri saya, karena ini adalah merupakan cara untuk mendapatkan cinta Allah, dan ini juga cara bagi kita untuk memberikan kekuatan kepada umat ini. Sebab kalau umat ini kuat, tidak akan ada pihak-pihak lain yang merasa ringan, merasa semaunya, menzalimi dan melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak baik kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan di dunia maupun di akhirat, zahir maupun batin, akidah, ibadah, akhlak, baik materi, baik kehidupan yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.